Nah, di bab kali ini judulnya dinamika rotasi. Pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah momen gaya atau sering disebut torsi, disimbolkan seperti ini. Nah, momen gaya itu adalah penyebab terjadinya gerak rotasi, dirumuskan dengan gaya, F ini gaya, dan D ini adalah jarak dari gaya menuju ke poros. Nah, ya, dengan keterangan seperti berikut. Jika gaya itu menuju poros, misal ya, ini porosnya adalah P, gayanya itu ke arah sini atau ke arah sana, dia mengenai poros, itu besarnya torsi adalah 0. Nah, jika arah gaya itu searah dengan jarum jam, misalnya seperti ini, dengan poros ini, ya kita ambil putaran terdekat ya maksudnya. Nah, seperti ini. Ini kan untuk menuju poros ke sini, ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, kalau seperti ini nih negatif. Nah, tapi kalau kita mau putar ke arah poros, kita putarnya seperti ini. Nah, itu dianggap yang jauh. Jadi kita maksudnya arah terdekat menuju ke poros. Set. Nah, ini berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam torsinya negatif, searah itu positif. Di mana resultan momen gaya, nah, kan ada dalam satu sistem itu bekerja beberapa gaya. Nanti kita bisa buat resultannya. Nah, kita coba kerjakan soal nomor 1. Tentukanlah resultan momen gaya terhadap poros O. Nih, porosnya di sini. Nah, dengan ketentuan semua gaya besarnya sama yaitu 10 Newton. Nah, kita urutkan dari F1 itu dinamakan torsi 1. Torsi 1 besarnya yaitu F1 kali R1. Di mana F1 ini ke poros itu adalah searah jarum jam sehingga positif. Nah, besar gayanya 10, jarak ke porosnya yang mana ya? Nah, ini F-nya, jarak ke porosnya itu yang tegak lurus, yang ini. Jadi kalau ini ada 20, jaraknya F1 ke poros O itu adalah separuhnya, 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian F2 arahnya dia searah jarum jam juga, sehingga besarnya F2 positif, sedangkan jaraknya yaitu yang ini tegak lurus ke sini, jadi 0,1 meter. Sedangkan F3 dia membentuk sudut, kita uraikan dulu menurut sumbu X dan menurut sumbu Y. Menurut sumbu X besarnya menjadi F3 sin 37, menurut sumbu Y besarnya menjadi F3 cos 37. Nah, keduanya ini kita uraikan. Kalau yang sin seperti ini, berarti jaraknya terhadap poros yaitu yang sini, 0,1. F3 cos jaraknya ke poros yaitu yang ini. Nah, kemudian F4. Kita lihat F4. F4 itu menuju ke poros, sehingga besarnya torsi keempat adalah 0. Oh ya, untuk arah F3 sin tadi searah jarum jam. F3 cos dia juga searah jarum jam. Ini harusnya panahnya seperti ini. Nah, itu karena searah jarum jam semua, kita total torsinya, nah, dapat 3,4. Ini besarnya positif, sehingga kalau ditanyakan arahnya adalah searah jarum jam. Nah, kita coba soal nomor 2. Urut lagi ngerjainnya dari F1. F1 menuju ke poros, arahnya seperti ini, berarti berlawanan jarum jam, sehingga besar momen gayanya adalah negatif. Sedangkan jaraknya yang mana? Ini F1 ke sana. Kita lihat porosnya di titik O. Berarti jaraknya yang ini. Nah, yang ini jaraknya jadi 0,1. Sehingga torsi di gaya ke-1 adalah minus 0,5 Newton meter. Kita lihat torsi kedua. Torsi kedua membentuk sudut, sehingga kita uraikan menjadi sumbu Y-nya F sin, sumbu X-nya F cos. Di F sin ini itu
mengenai poros. Jadi untuk yang F2 sin itu jaraknya adalah 0. Sedangkan yang cos arahnya ke sana, dia searah jarum jam sehingga besarnya positif. Terus jaraknya yang mana? Jaraknya adalah ini, 0,1 meter. Kita lihat torsi 3. Torsi 3 mau ke poros, dia searah jarum jam sehingga besarnya positif. Terus jaraknya yang mana? Nah, ini mau ke poros, berarti jaraknya adalah ini yang tegak lurus ini. Atau kalau kalian bingung, ini kan torsinya ada begini, kalian buat garis sejajar. Nah, mana sih yang jaraknya? Jaraknya itu ya jarak dua garis ini, yaitu 0,15. Nih, kita hitung 0,5, 0,6. Ini ketemu hasil akhirnya 1 Newton meter positif, sehingga arahnya adalah searah jarum jam. Nah, nomor 3, tentukan resultan momen gaya terhadap titik B dan arahnya. Jadi porosnya di B. Berarti untuk torsi pertama, untuk torsi 1 yaitu F1 kali R1. Kita tinjau arahnya, ternyata arahnya searah jarum jam, berarti dia nilainya positif. Kita masukkan, berarti nilainya 5, jaraknya adalah 0,2 hingga 1 Newton meter. Torsi kedua membentuk sudut, kita uraikan menjadi F sin dan F cos. Pada F cos itu mengenai poros sehingga besarnya F2 cos 37 ini, torsi di sini adalah 0. Kita hitung torsi yang F2 sin 37. Dia berlawanan jarum jam. Sehingga torsi 2-nya F2 sin 37 kalikan dengan jaraknya 0,2 meter. Dia tadi berlawanan jarum jam sehingga besarnya nanti negatif. Min 10 sin 37 0,6 kali 0,2, 1,2 Newton meter, nilainya negatif. Torsi 3 dia mengarah ke poros, besarnya adalah 0. Torsi 4 seperti ini, dia searah jarum jam dan jaraknya adalah 0,6 meter. Jadi ini searah jarum jam ya tadi. Berarti dia besarnya positif kali R. Nah, berarti F4 tadi 5 kalikan dengan 5 kita kalikan dengan 0,6. Jaraknya total 0,6 menuju poros B. Jadi besarnya adalah 3. Kemudian kita jumlahkan 1 min 1,2 dan 3. Jadi 2,8 Newton meter. Nilainya positif, berarti searah dengan jarum